Pagi ini menandakan Allah akan membahas tema yang menarik. Judulnya adalah bisa memaafkan, belum bisa melupakan. Perlu Ahilman sampaikan bahwa setiap event menata hati temanya berbeda-beda. Kalau tidak salah, 3 bulan lalu AA ke Surabaya. Ada yang hadir di sana? Coba yang hadir di sana mana? Oke. Berarti lebih banyak yang baru ya. Ini yang baru pertama kali. Coba yang baru pertama kali ya Ahilman dan coba tangan. Masya Allah, kemana aja? Tapi pernah lihat AA di TV pernah. Di YouTube ada, di TikTok banyak. Ada. Sekarang kita ketemu aslinya. Lebih cakep videonya atau aslinya? Alhamdulillah. Yang bilang percakapan video silakan keluar dari sini. Alhamdulillah. Jadi di setiap event menata hati temanya berbeda-beda. Waktu di Surabaya kita bahas sebuah tema. Temanya kalau tidak salah belajar menerima takdir dan belajar menyembuhkan luka hati. Betul? Hari ini malam kita akan bahas sebuah tema. Pagi ini kita bahas bisa memaafkan, belum bisa memaafkan. Dan nanti siang kita akan bahas berarti sulit bertahan. Nanti Ahilman akan jawab kepada kesehatan. Temanya juga beda. Ketika hatimu dikecewakan. Jadi semua tema menata hati itu berbeda-beda. Jadi tidak ada salahnya yang sudah pernah ikut harus ikut lagi. Karena setiap temanya ada materinya dan materi itu adalah materi yang berkelanjutan yang sama-sama kita belajar tentang hati. Karena menata hati bukan kajian. Menata hati itu adalah event yang bicara tentang hati. Kalau mau bicara tentang kajian hati ada di Trans TV setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi. Tetapi kalau menata hati ini event, maka jangan kaget kalau ada lightingnya, ada lampunya, ada sound musiknya. Karena ini adalah event yang kita berharap setelah acara ini hati kita bisa menemukan ketenangan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Pagi ini apa tema kita? Bisa memaafkan, belum bisa melupakan. Nah nanti di belakang Ahilman akan ada slide-nya, ada materinya. Silakan boleh foto, boleh dibikin video, dikirim konten sebanyak-banyaknya, di-share di sosmednya masing-masing. Kita tidak pernah tahu, mungkin ada orang yang menyimak konten kita, kemudian orang yang termotivasi menjadi lebih baik karena konten kita. Betul? Baik, bisa memaafkan, belum bisa melupakan. Di awal, Ahilman akan mulai dengan statement ini. Setiap kita mungkin pernah disakiti. Setuju atau tidak? Setiap kita mungkin pernah merasakan fase disakiti. Saya tidak tahu pasti, tapi saya melihat ini yang hadir wajahnya kan ada kemiripan. Ini seperti wajah-wajah yang pernah tersakiti. Mohon maaf, ada yang pernah atau sedang tersakiti oleh pasangannya? Ada? Ada. Pasangannya baik, ternyata dia tersakiti sama orang tuanya. Ada? Pasangan baik, berdua baik, dia tersakiti sama iparnya. Ada? Sampai ke film ipar adalah pasangan baik, mertua baik, ipar baik, diuji sama anak-anaknya. Ada? Mohon maaf, mungkin di sini
ada teman saya yang pernah disakiti oleh masa lalunya ada. Yang kita pernah dekat sama seseorang yang gak ada angin, gak ada hujan, yang pergi tinggalin kita ada. Yang kita anggap dia rumah ternyata haji singgah. Yang kita anggap dia takdir ternyata hanya hadir. Yang kita anggap dia teman hidup ternyata menumpang hidup. Yang kita anggap dia teman menunggu ternyata teman lunak. Akhirnya aku pernah berharap sama seseorang, tapi kemudian dia pergi ninggalin aku dan sakit itu sampai sekarang masih ada. Di mana sakitnya? Tahu nggak? Setelah aku disakiti sama dia, aku jadi nggak bisa makan apa-apa. Kenapa? Iya, semua menu pernah makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi ingat dia, lihat ayam goreng ingat dia, lihat kobokan ingat dia. Terus tanya ada apa dengan kobokan? Iya, wajahnya keruh kayak kobokan. Setelah aku disakiti sama dia, aku jadi gak tahu arah pulang. Semua sudut Malang ada wajah dia. Di kota Malang ada wajah dia. Pergi ke Bandung ada wajah dia. Sedikit ke Kabupaten ada wajah dia. Terus tanya memang dia itu siapa? Caranya. Ternyata wajah dia. Oke, mungkin tidak berlebihan kalau agama mengatakan setiap kita mungkin pernah disakiti. Setuju atau tidak? Pertanyaan selanjutnya, kalau ada orang yang pernah menyakitimu, nafsu dan syaitan pasti mengarahkanmu untuk balas menyakitinya. Iya apa ya? Nafsu dan syaitan pasti akan menggodamu untuk membalas orang yang pernah menyakitimu. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah dibalas, apakah semua selesai? Tidak. Apakah sakitnya terobati? Tidak. Bahkan yang terjadi ketika kita membalas orang yang menyakiti, satu, kita kehilangan pahala yang Allah siapkan untuk kita. Pahala memaafkan. Hidup ini, kalau semuanya baik-baik saja, di mana kita mendapatkan pahala sabar? Hidup ini, kalau semua orang mencintai kita dan tidak ada yang menyakiti kita, di mana kita mendapatkan pahala memaafkan? Kadang Allah mengizinkan ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang melukai kita. Kenapa? Karena di balik rasa sakit yang kita rasakan, Allah menyiapkan pahala yang besar untuk kita. Dan yang kedua, biasanya kalau membalas lebih kecil, lebih besar. Lebih besar. Kalau membalas sama saja atau lebih besar, lebih besar. Sekarang, kalau kita membalas orang yang menyakiti lebih besar, sekarang yang punya dosa siapa? Dia atau kita? Kita. Jangan pernah memadamkan api dengan api. Yang terjadi bukan padam, tapi yang terjadi
apinya semakin membesar. Dan disitulah semakin sulit untuk kita untuk bisa menemukan kebaikan. Maka apa yang Allah perintahkan kepada kita saat hati kita pernah sakit, maka Allah mengajarkan kepada kita untuk memaafkan. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Ketika hatimu disakiti, Allah mengajarkan untuk apa? Memaafkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan teruslah berbuat baik dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Tolong dicatat, yang kita minta kita untuk memaafkan siapa? Allah. Yang minta kita memaafkan siapa? Allah. Yang minta kita memaafkan siapa? Allah. Pertanyaannya, kalau Allah yang minta, pasti baik atau tidak baik? Pasti baik. Kalau Allah yang sudah minta, pasti ada kebaikan. Maka tolong catat baik-baiknya, memaafkan itu sumber ketenangan dan kebahagiaan. Hati yang penuh kebencian tidak akan pernah menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi hati yang pandai memaafkan, maka akan Allah siapkan ketenangan dan kebahagiaan. Teman-teman saya, coba lihat, coba dicek, masihkah ada di hatimu kebencian kepada orang yang menyakitimu? Jika masih ada, boleh jadi itu sebabnya kenapa kebaikan belum datang kepada kita. Maka bicara tentang memaafkan, kita harus memahami kalimat ini. Tolong catat baik-baik, ini bagus sekali. Memaafkan itu tidak mengubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Memaafkan bukan karena kita kalah. Memaafkan bukan karena kita lemah. Memaafkan bukan karena kita menyerah. Tapi karena memaafkan itu adalah perintah yang akan membawa berkah. Kalau bukan Allah yang minta, gak mau, sakit hati. Kalau bukan Allah yang dulu, gak mau, masih ada, masih ingat. Apapun yang bisa bilang maafin. Karena kondisinya kasih gampang itu, kan? Maka jangan ingin lukannya, jangan ingin sakitnya, tapi ingin Allahnya, Allah yang minta kita memaafkan. Sama kayak Allah minta kita sholat, sama kayak Allah minta kita puasa, sama kayak Allah minta kita rajin, sama. Ini memaafkan perintah siapa? Perintah Allah.
dipersiapkan untuk orang yang pandai memaafkan. Setidaknya ada 4 keistimewaan. Tolong catat baik-baik ya. Kalau pas lagi kesel, lagi marah, ingat kata-kata akhir. 4 keistimewaan orang yang pandai memaafkan. 1. Orang yang pandai memaafkan itu diakui sebagai orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Yang kedua, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin sakit rasanya disakiti oleh manusia, makin besar rasa cinta yang Allah berikan kepada kita. Karena hatimu perlu disakiti. Karena mungkin selama ini terlalu bersandar kepada manusia, lupa manusia itu dapat sebentar, tapi membuat luka hati semakin besar. Manusia itu dapat sesaat, tapi membuat luka hati semakin berat. Maka biasanya setelah disakiti oleh manusia, bisa diberikan sama Allah. Sujudnya lebih lama, doa yang lebih panjang, bisa lebih mudah meneteskan air mata. Maka mohon maaf ya, jangan dilanceni sama orang yang mudah menangis. Kadang lembut hatinya, begitu mudah menetes air matanya. Dan ingat, ada 2 air mata yang dicintai oleh Allah. 1, air mata yang menangis karena dia takut dengan dosanya di hadapan Allah. Dan yang kedua, air mata yang sedang menanti pertolongan Allah. Air mata karena sakit dan luka dalam hidupnya, kemudian dia menanti mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah itu ada. Yang ketiga, orang yang paling memaafkan diampuni dosanya. Makin cepat kita memaafkan orang yang pernah menyakiti, makin besar ampunan Allah yang diberikan. Dan yang keempat, orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. 4 keistimewaan orang yang pandai memaafkan. 1, diakui sebagai orang yang bertakwa. 2, dicintai oleh Allah. 3, diampuni dosanya. Dan yang keempat, ditenangkan hatinya. Belajar memaafkan. Bahkan ada surga yang Allah siapkan untukmu yang pandai memaafkan. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yusrafa lahu dunya wa turfa'a lahu darajat, falyafu amman dzalamahu wal yu'ti man haramahu wal yusil man qata'a." Siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. 1, maafkan orang yang pernah menyakitinya. 2, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadanya. Dan yang ketiga, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah menyakitinya. Tolong jawab, mudah atau susah? Wajar. Pahalanya sudah. Maka boleh jadi nanti
Ada orang yang masuk surga, kemudian dia menempati surga yang terbaik. Kenapa? Karena selama hidupnya sering disakiti, sering diuji, tapi lapang hatinya memaafkan. Sampai kata Allah, hamba-Ku ini ada hamba yang Aku pilihkan menempati surga terbaik di surga-Ku. Kenapa? Dia punya sikap wal'afina anas, pandai memaafkan orang lain. Kalian bisa bertanya, akhirnya boleh bisa memaafkan tapi belum bisa lupa? Ini yang menjadi topik kajian kita kali ini. Ini yang menjadi topik pembahasan kita kali ini. Boleh tidak bisa memaafkan tapi belum bisa lupa? Ternyata jawabannya boleh. Karena memaafkan dengan melupakan itu sama atau beda? Tolong catatkan. Bedakan antara memaafkan dengan melupakan. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak mengingat kepada orang yang pernah menyakitimu. Sama atau beda? Beda. Memaafkan letaknya di hati, melupakan letaknya di pikiran. Baginda Nabi Muhammad SAW, pernahkah beliau disakiti? Pernah dicaci maki? Pernah direndahkan? Baginda Nabi itu ujiannya lebih berat daripada ujian kita. Satu kali dikisahkan Nabi pernah mengalami luka yang luar biasa dalam hati. Baginda Nabi pergi ke Taif. Sampai di Taif, Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang Taif. Nabi dihina, Nabi dicaci maki, Nabi dilempari, bahkan ada batu kecil hingga di betis Nabi sampai berdarah di betis Nabi. Ada batu besar hingga di kaki Nabi sampai Nabi terjatuh. Belum sampai di situ, Nabi dihina, Nabi disebut orang gila, bahkan Nabi mati dengan kotoran. Nabi diusir. Muhammad, kalau kau lanjutkan perjalananmu, kami akan siksa dirimu. Tapi kalau kau memilih pulang, kami biarkan kau kembali pulang. Singkat cerita,
datang malaikat Jibril. Kata Jibril, "Ya Muhammad, aku tahu rasa sakitmu. Di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Wahai Muhammad, jika kau bisa minta sama Allah agar aku timpakan dua gunung itu untuk membalas kelakuan orang." Apa yang dipilih? Nabi tidak memilih untuk membalas, tapi Nabi katakan, "Ya Jibril, afu anhum fa innahum la ya'lamun." Wahai Jibril, maafkan saja mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu saja apa yang akan aku sampaikan kepada mereka. Seandainya aku bisa berdoa, aku berdoa semoga anak, cucu, dan saudara orang tua kalau mereka beriman kepada Allah dan kalau mereka mendapatkan kebaikan dalam dunia. Perhatikan, sampai hari ini kita dengan cerita itu lupa atau tidak? Tidak. Nabi kira-kira masih ingat dari cerita ini? Masih. Bahkan kita pun yang hanya diceritakan masih ingat dari kecil cerita ini. Pertanyaannya, lupa tidak? Tapi Nabi memaafkan. Dan sekarang kalau kita jalan-jalan ke Saudi Arabia, lihat kota yang paling adem di Saudi namanya apa? Taif. Kota yang pariwisatanya paling banyak di Saudi apa? Taif. Buah yang paling enak di mana? Taif. Sayur-mayur yang paling segar di mana? Taif. Ternyata hati yang pernah sakit doanya menembus hati yang akan mengubah keadaan di dunia. Ahilman, apa pernah disakiti? Saya sering cerita, sejak kecil saya tumbuh dengan luka. Saya besar dengan sakit hati. Sejak kecil saya anak yatim. Saya ditinggal ayah saya ketika saya masih kecil. Satu ketika ibu saya kesulitan untuk membayar SPP sekolah. Kita orang miskin, kita orang gabung. Suatu ketika ibu saya dalam keadaan beliau sedang sakit, beliau pinjam uang ke tetangga. Kata ibu saya, "Hilman, mau belum ada uang? Yuk kita pinjam ke tetangga, semoga ada yang bisa kasih pinjaman uang kita." Saya berangkat dengan ibu saya. Kita berharap bisa dapat pinjaman untuk bayar SPP sekolah saya. Tapi sampai di sana, bukan pinjaman yang kami dapatkan, tapi malah hinaan yang kami dapatkan. Kalau miskin, gak usah mimpi bisa sekolah. Kalau miskin, gak usah berharap bisa sekolah. Syukur masih hidup juga. Rasanya kata-kata itu masih terlihat dalam ingatan saya. Ibu saya masih hidup. Saya mau badannya, saya bisa berikan.
ibu saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Singkat cerita, ibu saya masih meninggal. Yang diberi oleh almarhum ayah saya. Kata ibu saya, Hilman, kita jual aja barangnya. Saya bilang jangan, Pak. Kalau dijual, Mama nggak punya kenangan lagi dari ayah. Kalau dijual, Mama nggak punya kenangan lagi dari ayah. Kata ibu saya, kalau ini nggak dijual, Hilman nggak bisa bayar SPM sekolahnya. Kalau ini nggak dijual, Hilman nggak bisa bayar sekolah. Singkat cerita, ibu saya menjual barangnya. Sampai akhirnya kita bisa bayar ijazahnya, SPP-nya, sekolah. Tapi ucapan itu sampai sekarang masih saya ingat. Semenjak hari itu, ibu saya bilang begini, Iman, jangan lagi bersandar kepada manusia. Sakit. Jangan lagi berharap kepada manusia. Sakit. Tidak lama kemudian, ibu saya setelah ibu saya setelah sakit, saya janji sama Allah, ya Allah, tolong bantu saya untuk membuatkan semua ini dengan baik. Kalau ibu dari pesantren, saya pulang ke rumah. Saya maafin ibu saya. Ibu saya kalau pagi-pagi sudah nonton ceramah ustaz-ustaz di televisi. Kata ibu saya, Hilman, Hilman, nanti Hilman ceramah di TV ya, kayak ustaz-ustaz itu. Saya bilang gak mungkin, Mak, kita orang desa, orang kampung. Ibu sampai dari saya. Maafin, maafin. Aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris, kata ibu saya. Nanti Hilman belajar pakai bahasa Inggris. Masuk di luar negeri. Tidak mungkin, Mak. Kita orang miskin. Ibu saya tukang jualan di pasar. Ayah saya kuli atau di pasar. Gak mungkin saya bilang. Maaf ibu. Aminkan saja. Ibu saya suka baca takbir setelah sholat. Labbaik Allahumma labbaik. Mama kenapa suka baca takbir setelah sholat? Itu baru saya. Dicium dari saya, diusap kepala saya. Nanti Hilman bolak-balik ya, haji umroh itu. Mama ingin sekali berada ke rumah. Dan sekarang, dengan izin Allah, untuk semua rasa sakit yang kita maafkan, Allah izinkan ucapan ibu saya jadi benar. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di TV kan? Ya. Sekarang Allah izinkan. Tapi gak ada sedih. Ibu saya belum sempat menonton film televisi. Kenapa Ustaz? Allah lebih dulu mengambil usia ibu saya sebelum saya bisa berceramah seperti itu televisi. Apa ibu saya sampaikan? Belajar memaafkan semua sakit. Karena biasanya di balik patah hati yang sakit
bisa lupa. Percayalah, dari rasa maaf yang kita hadirkan, ada kebaikan yang Allah sudah siapkan. Terakhir, memaafkan itu menyembuhkan. Jika ada luka di tubuhmu, jangan sibuk menghilangkan lukanya. Cukup obati dulu. Pelan-pelan rasa sakitnya akan hilang meninggalkannya. Sama, jika ada yang menyakitimu, pelan-pelan maafkan saja. Percayalah, Allah akan mengganti rasa sakitmu dengan kebaikan dan kebahagiaan. Memang tidak mudah, tapi semua akan bisa berubah saat kita belajar pelan-pelan untuk memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Temukan untuk kita semua. Sekarang kita kajian. Kalau tadi Ahilman yang bercinta, Ahilman yang menyampaikan materi, sekarang Ahilman persilakan siapa di antara yang hadir yang ingin bercinta, bertanya, mau semangat langsung, silakan. Siapa kira-kira? Oke, kita boleh gimana mikrofonnya? Ini ada masih. Ini jamaahnya dari sejak awal sholawat sampai akhir sekarang nangis terus. Ini merasa ini di sini. Silakan berdiri pelan-pelan. Salam olahraga. Ini dunia coba dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal anak-anak. Saya mau bercerita sedikit. Mungkin saya sama dengan orang tidak ilmu kesehatan banyak luka dan saya simpan dan saya tidak jual ke siapapun. Saya percaya Tuhan pasti tolong setiap luka yang Tuhan sendiri pasti tahu. Dari kecil saya tidak dibesarkan oleh nenek kandung saya. Dari situ saya tidak punya kekuatan untuk menjadikan diri saya kuat sebagai perempuan yang punya kesadaran anak kandung yang hebat. Anak kandung saya ayah kandung yang hebat. Tapi hanya untuk lingkungan dan keluarga yang sendiri. Saya hidup berdua dengan mama saya. Ada mama saya punya anak. Di situ saya hidup dengan keluarga baru. Bagi saya bukan minta lagi di keluarga ini. Anak saya cukup menjadi anak saya utama. Tidak ada kata nikah di Indonesia. Di awal saya sudah melakukan perkara lagi hingga akhirnya di tahun 2023 saya memutuskan untuk menyudahi pernikahan saya. Saya juga mempunyai dua anak, laki-laki dan perempuan. Berat hatinya besar saat saya harus menitipkan anak saya perempuan kepada ayah.
kepada orang-orang sekitar saya yang saya mudayakan besar. Ketika kita sudah tidak punya ijazah, ketika kita sudah tidak punya harapan untuk berjuang ke depannya, ketika saya menghina dari kanan dan kirinya, alhamdulillah di 2023 Tuhan memanggil saya ke Baikullah untuk berdoa di sana dengan caranya dan dengan kerinduannya. Saat ini Ustaz, saya cuma sendiri dan diri saya tergantung pada Tuhan saya. Dengan anak-anak Dengan anak-anak bisa ketemu. masih di sana. Keluarga benar suami saya sudah menikah lagi, sudah mau menyambungkan lagi. Cuma saya berjanji dan saya coba minta sama Tuhan agar di setiap fase sendiri, fase seperti ini Tuhan jaga. Dan harapan saya adalah ke depannya Tuhan bisa membantu saya dengan cara yang baik dan hati penuh maaf dan ikhlasan. Baik, apa yang belum bisa atau mungkin ada yang belum bisa memaafkan dari semua kejadian yang pernah terjadi itu? Mungkin kalau saya nggak bisa memaafkan itu ketika saya bukan dari keluarga utuh, nanti saya berikan kami bukan dari keluarga utuh juga. Begitu. Baik, bukan untuk bagi luar biasa. Terima kasih Pak sudah mau bercerita di menara hati hari ini. Ada 3 hal yang ingin coba Ahilman sampaikan untuk bisa setidaknya menguatkan Mbak yang tadi menyampaikan cerita kepada kami. 1, ada satu hal yang kita tidak bisa kembali lagi. Semau apapun, sekuat apapun kita pengen balik, gak akan bisa. Apa itu? Masalah. Maka tentang masa lalu, belajar untuk berdamai, bukan lupa ya. Makanya nanti mungkin kalau Pak jauh lagi bisa ikut ada temanya berdamai dengan masa lalu. Ternyata masa lalu itu semakin kita berusaha lupa, malah semakin ingat. Betul kan? Tapi mulai dengan berdamai. Berdamai itu ada 3 konsep. 1, menerima. 2, menyadari. 3, mendekat. 1 apa? Menerima. 2, menyadari. 3, mendekat. 1, terima. Kalau itu terjadi, terima. Kalau kita mungkin disakiti sama orang tua, terima. Kita punya pasangan kemudian harus juga disakiti, terima. Mungkin kita punya rumah tangga yang kita berharap selamanya, tapi ternyata Allah harus akhirkan di tengahnya. Terima. Ridho. Yang kedua, menyadari. Bahkan tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surah Asy-Syura ayat 30. Dan apa-apa musibah dan apa-apa luka hati yang pernah kau rasakan disebabkan dan ulahkan perbuatan. Kenapa? Allah sedang memaafkan kesalahan. Mohon maaf ya, boleh jadi rumah tangga yang harus berakhir, kondisi hidup yang mungkin tidak baik-baik saja, boleh jadi diundang karena mungkin ada perbuatan kita. Maka izin ya, sebelum
minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Dan yang ketiga adalah Mbak, setelah ini lebih dekat sama Allah. Kalau pernah disakiti sama manusia, jangan cari manusia lagi. Kalau pernah kecewa dengan manusia, jangan bersandar kepada manusia lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Satu, untuk masa lalu belajar berdamai. Yang kedua, hidup harus bahagia. Maka suami sudah mau menikah lagi, terus aku belum paham. Menurut Allah, jangan terburu-buru memaksa hadir orang baru yang kita sebelum kita berdamai dengan apa yang pernah terjadi dengan kita. Jadi kalau khawatir, jalani semuanya karena kita butuh sendiri untuk bisa memaknai semua yang pernah terjadi. Tumbuh di perempuan yang baik, tumbuh di perempuan yang punya harga diri luar biasa. Percayalah, berlian itu hanya bisa dipegang oleh tangan yang lain yang memegangnya. Maka belajar di perempuan yang kuat dan hebat, agar saatnya nanti bertemu dengan laki-laki yang hebat dan kuat. Dari ketiga, Mbak, mantan suami ada, tapi mantan anak yang pernah ada. Mbak, aku izinkan jadi ibu, tetap belajarnya dari ibu yang baik. Salam buat anak-anak, semoga rasa sakit yang pernah merasakan Allah ganti dengan baik kebaikan. Dan ingat, biasanya pelagi itu datang setelah badan, biasanya rasa manis itu datang setelah kita bisa mengenal rasa pahit. Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat kita minum, kita sembuh dengan izin Allah, Allah berikan rasa manis dengan kesembuhan untuk kita semua. Sekali lagi, tepuk tangan untuk Bapak yang sudah berterima kasih. Masya Allah. Kita lanjut, laki-laki ada yang mau bertanya, silakan. Oke, yang baik berdiri ke bagian, silakan. Waktu ada acara ahli Surabaya, saya ikut sampai 2 sesi waktu itu. Dan setelah selesai sesi kedua, saya sempat ketemu sama Ustaz di ruangan itu. Dan saya bersama Ustaz waktu itu. Saya seorang Nasrani Ustaz. Mungkin di ruangan ini satu-satunya Nasrani yang kaum muda yang kenapa saya jadi acara ini? Karena saya suka kajian dari Ustaz. Menunjukkan buat saya. Dan waktu itu saya mau tanya Ustaz waktu itu kan memang temanya waktu itu bagus dan tepat terdiri dengan tugas saya Ustaz, yaitu belajar menerima diri. Saya seorang Nasrani, tapi saat ini anak saya yang pertama sama kedua sedang mau pergi malam Ustaz. Dan kemarin saya baru
hari ini nanti sebelum pukul 3 sore saya akan mengantarkan saya kedua cowok untuk kembali ke pondok untuk menempuh pendidikan di kelas 9 Ustaz. Kemarin sebelum ke malam saya mengatakan anak saya yang cowok potong rambut Ustaz. Ketika ditanya soal tukang potongnya, nanti kamu bisa mau jadi apa? Jawabnya mau jadi Ustaz. Ribet. Yang mau saya tanyakan, Oh, nggak paham. Iya, Mang. bagaimana saya seorang Nasrani bisa mengatakan anak saya menjadi Ustaz seperti bagaimana? Dan mohon doanya Ustaz, karena September besok saya 18 tahun menikah dengan istri saya yang alhamdulillah istri saya mengikuti prosesnya dari awal. Yang awalnya tidak berhijab, jadi berhijab, dan sekarang pakaiannya gamisan itu Ustaz. Ya lepas apapun itu, saya mau doanya untuk saya, untuk keluarga saya, karena jujur saya tidak mau adanya perpisahan atau apapun itu. Jadi saya belajar menerima takdir saya seperti ini Ustaz. Mohon doanya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian keluarga Bapak. Jadi Bapak, saya mau bertanya kepada si Ya Ustaz. anak-anak Bapak tahu kalau ayahnya beragama Nasrani. Ustaz. Bagaimana sikap mereka terhadap ayahnya? Yang paling kecil khususnya Ustaz, saat ini naik ke kelas 4 SD. Yang paling kecil, yang paling getol, ini saya ikut masuk ke muslim. Dan yang nomor 2 juga yang cowok, udah seringkali mengajak saya untuk kalimat syahadat. Cuma ini kan masalah hati, masalah iman, masalah perasaan yang nggak bisa itu hak otoritas saya yang atas. Mungkin saya belum menerima hidayah atau apapun itu, cuma ya itu tadi seperti waktu acara yang sudah itu saya saat ini belajar menerima kisah seperti itu. Bapak bagaimana melihat acara hati terus melihat Imam menghadirkan materi menata hati seperti apa Pak? Itu makanya saya ikut kajian 2 kali itu di Malang, karena sebelum saya di Surabaya 2 kali ikut sesinya Ustaz, tapi masih belum bisa ada kesempatan untuk bertanya. Dan alhamdulillah sekarang saya ada kesempatan bertanya. Mohon doa Ustaz untuk saya dan keluarga saya Ustaz. Saya himpunkan untuk beliau yang sudah berkesukaan. Ya, Mohon doanya juga mungkin bumi caranya, nggak tahu bagaimana caranya. Saya juga ada pikiran untuk mengumrohkan atau mengadakan istri sama keluarga saya. Bapak izin, ya. Daniel nama saya Ustaz. Siapa? Daniel Lukas Rorong. Daniel Lukas. Rorong. Karena kebetulan saya
beliau. Mau kasih bonus sedikit, Bapak mau meluk Aiman? Ada dua hal yang ingin coba Iman sampaikan. Yang pertama, hidayah itu dijemput. Hidayah itu sudah ada, tinggal kita mau menjemputnya atau tidak. Maka jalan untuk menempuh hidayah itu namanya taufik. Maka dalam doa sering kita bacanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Hidayah itu petunjuknya, taufik itu jalannya. Dalam urusan keyakinan, dalam urusan beragama, la ikraha fid din qad tabayyana rushdul minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan yang memaksa kita, memaksa seseorang untuk masuk kepada agama seseorang, kecuali hatinya yang sudah lapang untuk bisa menjemput dan menemukannya. Akhirnya, semoga apapun yang hari ini kami hadirkan di acara Menara Hati bisa mengajarkan kita untuk bisa lebih baik dalam hidup, lebih tenang hatinya, lebih lembut, lebih memaafkan. Kenapa? Karena disitulah sumber kebaikan. Islam itu agama akhlak. Jadi kalau kita mau nunjukin Islam yang baik, tunjukkan akhlak yang baik. Karena disitulah kita bisa mencerminkan sebagai pribadi yang baik. Hari ini Pak Daniel hadir sebagai seorang Nasrani, melihat kita di sini, belajar dari kita. Semoga Allah lembutkan hati beliau, Allah jaga diri beliau, dan insya Allah semoga Allah hantarkan kebaikan untuk beliau dan sekeluarga. Yang kedua, gimana anak saya agar tumbuh dalam kebaikan. Dan beliau tadi menyampaikan anaknya sedang di pesantren dan berharap nanti jadi ustaz. Jangan kaget ya, kalau tidak salah Ustaz Felix juga ayahnya masih non-muslim. Guru kami, ayah angkat kami, Profesor Dr. Safi Antonio, juga ayahnya masih seorang muslim, tapi bisa menghadirkan seorang anak yang sekarang kita tahu menjadi seorang ustaz. Jadi ustaz itu anugerah diterima dari Allah. Yang penting kita jadi orang tua, terus doakan yang baik, sekolahkan di sekolah yang baik, temukan lingkungan yang baik, agar kemudian dia tumbuh dalam kebaikan. Dan ingat ya, kadang ada sesuatu
sesuatu yang bisa kita rencanakan, tapi kadang ada sesuatu yang Allah beri tanpa kita rencanakan. Akhirnya kalau ditanya, pernah nggak menyangka bisa aja dengan menata hati hari ini, dengan kajian hati hari ini? Saya akan menjawab tidak pernah menyangka. Tapi kalau ditanya, apa sebab kebaikan itu datang? Saya akan jawab, karena doa ibu saya, doa orang tua saya. Ini lisan ibu saya, ini hati ibu saya. Saya bersyukur punya ibu yang hatinya lapang. Saya bersyukur punya ibu yang hatinya kuat, sehingga hari ini Ahilman bisa menyampaikan ilmu tentang hati karena pengalaman dari ibu saya yang sangat luar biasa. Dan saya percaya orang tua yang baik akan mengantarkan kebaikan untuk anak. Dari dia sudah benar menyekolahkan anak, memilih tempat terbaik buat anak. Fokus kita solehkan diri sebelum solehkan anak, perbaiki diri sebelum perbaiki anak. Banyak orang tua yang punya anak soleh tapi lupa menjadi orang tua yang soleh. Maka dari situlah mulainya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian. Adanya salam buat keluarga, salam buat anak-anak. Doakan terus semoga Allah mengabulkan hatimu dan hati keluargamu, dan semoga apa yang menjadi hajatmu Allah mudahkan, Allah sekali. Sekali program tempat dunia yang sangat luar biasa. Baik, kita boleh bergeser ke sebelah kanan. Mungkin kira-kira ada yang mau bercerita di sini. Kira-kira boleh yang mana kira-kira? Boleh yang mana itu boleh? Kalau boleh, iya, yang mana yang keren. Iya, boleh. Gila deh penonton nih. Kira-kira kenapa ya? Dengan coklat, kira perjanjian apa nih? Rata-rata kira coklat, kira. Berbagai ujian sudah saya lewati. Akan tapi ujian saya ini saya diuji dengan perjauhan. Suami saya di Kalimantan, saya di sini. Saya ingin mengajukan Allah. Salah satunya dengan kembali bersuami. Akan tapi ada satu rasa trauma yang bikin saya tidak ikut suami. Anak saya takut berlaku seperti yang berdua. Tapi dalam hati saya ingin mengkaji sunnahnya Allah. Akan tapi saya dibayani dan ketakutan. Saya bingung karena yang saya tidak suka. Mohon solusinya yang Sekarang dengan suami seperti apa hubungannya? Baik-baik saja atau seperti apa? alhamdulillah masih baik-baik saja. Untuk suami juga minta saya untuk sama bersuami. Akan tapi saya juga masih berada di sini. Dan saya ada yang ketakutan kalau saya ikut suami, saya nggak punya power. Dan saya Tapi suami sudah pernah minta kalau untuk ikut dengan suami ke Kalimantan. sudah Selain ketakutan tidak punya power, apa yang Mbak takutkan kalau ikut dengan suami ke sana? Trauma yang dulu atau trauma yang kedua. Jelas, trauma yang kedua. dan masa
bisa memaafkan. Kalau maafkan saat, tapi Kalau suami menerima Mbak Nani sama kira-kira ada yang masalah sama suami yang ada di luar sana yang sedang jauh di Kalimantan. maaf, belum ada istri yang baik. Kepada dia, Baik, kemudian untuk beliau silakan. Ahilman sangat bisa merasakan seperti apa perasaan beliau. Trauma dengan apa yang pernah dilakukan itu memang tidak bisa mudah untuk dilupakan. Maka ini pelajarannya, jangan terlalu mudah menyakiti hati orang yang kita cintai. Kenapa Ustaz? Karena luka hatinya akan terus ada, walaupun mungkin kita sudah memperbaikinya. Ibarat tisu, tisu itu kalau kita remes begitu, tisunya masih ada atau tidak? Mas, tapi izin ya, saat tisu itu kita buka lagi, mungkin sudah berbeda dengan tisu yang sebelumnya. Masih ada retakannya, masih ada garisnya, masih ada rasa sakitnya dan seterusnya. Maka memang tidak bisa mudah untuk berubah. Tapi bagaimanapun Mbak, itu suamiku, seorang istri harus belajar untuk bisa taat patuh kepada suaminya selama suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat. Kata Nabi SAW, siapa istri yang paling baik? Satu, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Dua, istri yang ketika diperintah taat kepada suaminya. Tiga, istri yang ketika diberi pandai berterima kasih kepada suaminya. Dan yang keempat, istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri dan kehormatannya. Bagaimanapun, kalau boleh ada pilihan antara berjauhan dengan berdekatan pasangan, pasti lebih baik yang mana? Pasti lebih baik berdekatan. Mbak, suamimu itu adalah pintu surgamu, pintu ridhonya Allah. Kalau memang suami sudah berubah dan memperbaiki diri, rasanya tidak usah khawatir untuk ikut dengan suami, apalagi suami sudah memberikan kesempatan itu. Dan kalaupun ada sesuatu yang terjadi di waktu yang akan datang, berserah sama Allah. Semoga Allah menjaga kita dalam kebaikan. Dan yang ketiga, para suami, kadang kita berharap istri kita taat waktu sama kita, tapi kita juga harus belajar untuk menjadi suami yang pantas dimuliakan oleh istri kita. Kita harus belajar menjadi suami yang punya peluang, yang jadi qawwamah. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jangan sibuk menuntut tapi lupa menuntut. Soalnya, jangan sibuk menuntut tapi lupa menuntut. Jangan sibuk menuntut pasanganmu, tapi sibuklah menuntut hatimu agar kau bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan. Rumah tangga itu saling, bukan saling. Rumah tangga itu saling, bukan saling. Saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Kalau sudah ada saling di rumah tangga, insya Allah akan ada banyak kebaikan. Salam buat suami yang sedang di Kalimantan. Semoga bisa bermudah hatinya dan bisa memulai dengan suaminya. Mudah-mudahan untuk yang sudah. Baik, kita bisa lagi ke tengah, boleh silakan. Yang di tengah sedikit mana? Oke, boleh. Yang coba
divorce kemarin itu jaraknya berjarak sekali sama orang tua saya. Ayah saya termasuk tinggal ayah saya karena saya sudah tinggal ibu saya mulai sekolah. Saya itu merasa bersalah karena di saat perceraian saya itu banyak sekali omongan yang tidak enak ke ayah saya, ke orang tua saya, yang dimana saya sudah selalu menenangkan saya kecil sebetulnya. Cuman apa saya salah ya Ustaz kalau saya harus meng-cut off orang-orang dan sampai benar-benar tidak mau kenal sama sekali walaupun itu kan saudara, teman atau siapapun. Saya udah gak bisa nangis karena nangisnya udah habis. Karena saya sudah sempat merasakan namanya depresi. Saya harus psikiater berkali-kali. Tapi sampai sekarang dia masih sering terganggu. Gimana caranya mengikhlaskan semua masalah yang saya kenali Ustaz? Itu aja sih. Termasuk kehilangan orang tua saya yang saya masih bisa. Saya belum coba orang. Karena sekarang saya anak yang memang nggak pernah ada hidup orang berbakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada satu kalimat yang sering kita ucapkan, tapi kadang sulit untuk dihadirkan. Namanya adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya bersih, bening, suci. Belajarlah ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Itulah ikhlas. Maka kalau ada pertanyaan, gimana caranya ikhlas? Satu jawabannya, kembalikan semua kepada siapa? Allah. Tolong jawab. Yang hadir di sini, kalau ada masalah yang diingat Allahnya atau masalahnya? Kalau sedang disakiti sama manusia, yang diingat Allahnya atau orang yang menyakitinya? Kalau itu yang ada, sampai kapanpun kita tidak akan bisa ikhlas. Mbak, kalau yang diingat mantan suaminya, yang diingat keluarga besarnya, yang diingat rasa sakitnya, maka semakin luka itu hadir di hati. Tapi kalau yang diingat Allahnya, maka Mbak akan keluar kalimat-kalimat yang baik. Contoh, aku harus berpisah sama dia karena mungkin Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih baik, yang mungkin aku bisa melayaninya, bisa mendapatkan surga darinya, bisa jadi istri yang baik bersamanya. Akhirnya dulu waktu kecil anak yatim, waktu kecil mungkin sulit, tapi saya bersyukur, ya Allah, kalau dulu saya gak diberatkan, mungkin hari ini gak dibesarkan. Kalau dulu saya gak pernah punya luka, mungkin hati saya belum terbuka. Jadi yang harus diingat bukan keburukannya, yang harus diingat adalah kebaikan yang Allah siapkan di dalamnya. Itu baru bisa ikhlas. Dan ingat, kadang hikmah itu datangnya bukan di awal, tapi di mana? Di akhir. Kalau di awal namanya apa? Registrasi, pendaftaran. Mbak,
nggak akan bisa tahu hikmah dari semua yang pernah terjadi kecuali coba belajar ikhlas. Caranya serahkan semuanya sama Allah. Tidak harus sibuk mengklarifikasi, tidak harus sibuk menyampaikan itu dan ini, cukup hanya Allah yang paling tahu. Wallahu a'lam bishawab. Maka izinnya kalian sekarang kita bilang, ya Allah kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah untung dulu begitu. Sekarang kita bilang apa? Ya Allah kenapa begini? Nanti kita bilang apa? Ya Allah untung dulu begitu. Maka untuk semua yang pernah gagal, kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkan dari sesuatu yang tidak baik untuk hidup. Sekali mudah-mudahan untuk kalian sudah bertanya. Masya Allah sudah 2 jam setengah. Di sini kerasa apa enggak? Percaya semua orang ingin bercerita, semua orang punya curahan hatinya masing-masing, tapi dalam waktu dan kesempatan agar tidak bisa mendengar semua. Sekarang biarkan yang mendengarnya adalah Allah. Boleh? Izin. Semua sudah dapat buku kecil? Buku kecil ada? Sekarang silahkan dibuka maksudnya. Akhirnya ingin mengajak yang hadir untuk sama-sama menulis. Ini sesinya disebut dengan journaling. Jika isi hati kita tak bisa diungkapkan dengan lisan kita, cukuplah ungkapkan dengan tulisan. Sekarang minta silahkan tulis apa sesuatu yang pernah menyakiti kita, atau apa kejadian yang pernah menyakiti kita yang mungkin belum bisa kita maafkan, atau mungkin sudah kita maafkan. Ada 2 ya, yang belum bisa kita maafkan, atau mungkin ada yang sudah bisa kita maafkan. Silakan mau tulis yang mana, nanti kita akan bacakan dalam doa kita sama-sama di akhir acara. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nyontek, karena hidupnya beda-beda. Silakan tulis sakit hati yang mana atau kejadian mana yang belum bisa kita maafkan sampai saat ini. Bismillah. Silakan.
sediakannya orang beriman. Tidaklah satu majelis ilmu berkumpul di dalamnya kecuali di akhirnya mereka berdoa, maka Allah akan kabulkan doanya dan Allah mau jika tidak kabulkan doanya. Tapi sebelum berdoa ada satu amalan yang akan membuat doa kita lebih cepat dikabulkan. Apa salah satunya? Undanglah doamu dengan infak sedekah. Ini bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan pertama dalam tahun Hijriah dan bulannya anak yatim. Izin Allah Ahilman di Bogor membina anak yatim. Saat ini kami sedang membangun satu rumah anak yatim untuk adik-adik kami, untuk kami semua, dan kami ingin di dalamnya ada orang-orang malam yang ikut bersama dengan kami. Sejak kecil saya anak yatim dan saya ingin menjadikan semua kebaikan Bapak ini hadir juga untuk kita semua yang menerima. Mohon izin kita saksikan tayangan berikut ini. Kita lupa dan juga senyum kecil mereka ada perjuangan yang sangat besar. Anak-anak yatim ini bukan yang sekedar anak biasa, tapi mereka adalah sebuah mimpi yang sedang bertumbuh, sebuah semangat yang harus diperhatikan, dan sebuah harapan yang harus dihadirkan. Kita sedang berjuang untuk mewujudkan tempat tinggal yang layak mereka, sebuah rumah yang bukan hanya tempat mereka berlindung dan bernaung, tapi juga jadi rumah tempat mereka belajar, bertumbuh, dan berkembang. Rumah yang penuh kebaikan, rumah yang nantinya akan berakhir dengan rumah yang menyenangkan, rumah yang nantinya akan layak melalui Al-Quran yang dibacakan dan dihafalkan. Bisa goyahkan seluruh infak dan donasi kita akan jadi berkah yang menguatkan mereka setiap hari. Bukan sekedar materi, tapi ini adalah sebuah hati untuk menjadi saksi mereka tumbuh dan belajar banyak tentang diri.